Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa jaga kebersihan ya, biar badannya sehat. Oke, kembali lagi bersama saya, Ibu Zura. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Ya, sebelum kita belajar, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan berkah, marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah siap semuanya? Ya, kita belajar. Baiklah anak-anak, kita masuk di bab 1 ya, tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Nah, materinya tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasar pada bab ini yang pertama yakni meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, Maha waspada, Maha mendengar dan Maha melihat. Kompetensi dasar 2.3 menghayati perilaku percaya diri, tekun teliti, kerja keras sebagai implementasi dari makna al-alim, al-khabir, as-sami' dan al-basir. Kompetensi dasar selanjutnya memahami makna asmaul husna, al-alim, al-khabir, as-sami' dan al-basir. Selanjutnya menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani asmaul husna, al-alim, al-khabir, as-sami' dan al-basir. Oke, anak-anak. Baiklah, pada bab ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita belajar di bab 1 ini yang pertama yakni kalian setelah belajar bab ini harus dapat menunjukkan dalil nakli atau dalil akli yang terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menyebutkan pengertian Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Nah, selanjutnya kalian diharapkan dapat menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Selanjutnya, mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Nah, sebelum belajar lebih jauh, kita harus belajar dulu nih, iman. Apa sih iman? Ada yang tahu apa itu iman? Iman dibagi dua pengertian ya. Ada iman menurut bahasa, ada juga iman menurut istilah. Iman menurut bahasa artinya percaya, yakin. Ya, percaya dan yakin itu arti iman menurut bahasa. Iman menurut istilah yakni meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, arti keseluruhan iman kepada Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Allah, ketika kita sudah beriman kepada Allah, yang pertama kita yakinkan dalam hati bahwa kita yakin bahwa Allah itu ada. Lalu kita ucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan ini dibuktikan dengan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu dibuktikan dengan perbuatan, diamalkan. Amal itu perbuatan. Contohnya apa? Kita melaksanakan ibadah. Ibadah apa aja? Ibadah sholat, zakat, belajar, baca Al-Quran, puasa, bantu orang tua. Itu adalah ibadah. Itu bukti bahwa kalian beriman kepada Allah. Nah, di sini ada dalil nakli. Buat apa sih Bu dalil? Dalil ini diperuntukkan bagi orang-orang yang kurang percaya kepada Allah. Nah, kita kasih tahu nih, ada nih dalilnya Allah tuh ada. Kita harus beriman kepada Allah. Dalilnya mana? Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, pada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan di hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu sesat sejauh-jauhnya. Oke. Iman seseorang itu bisa tebal, bisa tipis, kadang bertambah, kadang berkurang, kadang melemah, kadang kuat. Bagaimana sih Bu kalau iman kita lemah? Kondisi iman kita lemah itu ketika kita lagi males banget sholat. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Males banget sholat, aduh. Nah, dalam kondisi kita males sholat, males ibadah, itu iman kita lagi lemah, low iman. Nah, kalau iman yang kuat, lagi kuat-kuatnya gimana? Contohnya misalnya, lagi rajin banget sholat ke masjid mulu ya, emang wajib ke masjid ya. Jadi sholat, nambah sholat sunnahnya, rajin banget bantuin mamanya, tahu-tahu bantuin nyuci piring, tahu-tahu bantuin nyapu. Oh, itu lagi imannya lagi kuat ya. Nah, gimana Bu caranya agar kita imannya tetap konsisten, tetap kuat? Caranya adalah kita harus mengenal Allah lebih dekat. Caranya dengan kita tahu Allah itu punya nama-nama yang sangat indah atau biasanya kita sebut dengan Asmaul Husna ya. Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Ada dalilnya loh ya. Kita baca dalilnya bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayajzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Nah, pada bab ini, walaupun Asmaul Husna ada berapa? Ada 99. Ada 99 Asmaul Husna, tapi pada bab ini kita ambil pelajarannya 4 ya. Ya, pada bab ini ada 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Yang pertama yakni Al-Alimu. Al-Alimu, Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui yang tampak dan yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Luar biasa bukan? Nah, perilaku yang diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim yakni kita harus terus-menerus mencari ilmunya Allah dengan cara belajar dan merenungi ciptaan Allah. Tuh ya, jadi kalau kalian yakin bahwa Allah itu maha mengetahui, maka kita harus semangat cari ilmunya. Jadi anak yang semangat mencari ilmu itu berarti tandanya anak ini percaya bahwa Allah itu ada, percaya bahwa Allah itu Al-Alimu, ya, maha mengetahui. Selanjutnya Al-Khabiru. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh cermat dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran.
Ini menandakan bahwa Allah Maha Waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Nah, di sini perilaku apa yang bisa kita wujudkan? Yakni kita harus menjadi anak yang waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan. Apa yang kita mau lakuin, apa yang akan kita lakukan, kita harus waspada. Kita harus berpikir dahulu sebelum berbuat. Ya. Selanjutnya, As-Sami'u artinya maha mendengar. Allah maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengaran Allah. Meskipun suara itu sangat pelan ataupun sangat kecil, pasti Allah mendengar. Nah, perilaku yang mencerminkan adalah kita harus menjadi anak yang berhati-hati dalam berkata. Ingat, apapun perkataan kalian, mau baik atau buruk, akan dicatat oleh malaikat. Dan Allah maha mendengar. Kalau keceplosan ngomong jelek gimana? Segera ucapkan kata Astaghfirullahaladzim. Ya, jadi hati-hati kalau berkata. Selanjutnya Al-Basiru. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Nah, di sini perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun, jangan lupa kita juga harus selalu introspeksi diri ya untuk melihat kelebihan dan kekurangan diri kita agar hidup kita menjadi lebih terarah. Selanjutnya, ada hikmah beriman kepada Allah. Ayo, di sini siapa yang mau hidupnya selalu dapat pertolongan dari Allah? Siapa? Siapa yang di sini mau hatinya menjadi tenang, gak galau lagi? Ayo, tuh siapa yang mau sepanjang hidupnya nggak rugi? Siapa? Nah, kalau kalian mau 3 hal ini, kalian harus beriman kepada Allah. Yakinlah ketika kalian beriman kepada Allah, maka kalian akan mendapatkan apa yang kalian mau. Oke anak-anak, setelah kalian menyaksikan video materi tentang lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya, ya. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab, sesi diskusi. Nah, kita baca dulu Asmaul Husnanya. Sudah pernah kan semuanya baca? Ayo, kita baca Asmaul Husna bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali,
Ya Muhyi Ya Mumit Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Wajid Ya Majid Ya Wahid Ya Ahad Ya Somad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya awal ya akhir, ya zahir ya batin, ya wali ya muta'ali ya bar ya tawab, ya muntakim ya afu ya ra'uf, ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram, Ya Muqsim Ya Jami Ya Khani Ya Mughni Ya Mani Ya Dar Ya Nafi Ya Nur Ya Hadi Ya Badi Ya Baqi Ya Waris Ya Rasid Ya Sabur Ya Allah Ya Allah. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.